Oke, perkenalkan Pak, jadi Kulo Sutardi, basecamp kita di Jakarta, di Pasar Induk Ramadjati. Tapi aslinya Kulo orang Sukoharjo. Kita juga ada untuk di Solo Raya, kita ada kantor Pak. Di Solo Raya ada kantor nanti untuk menghandle wilayah Solo Raya. Terus kami akan kenalkan ya terkait apa itu Pasar Induk Nusantara. Jadi Pasar Induk Nusantara itu salah satu yang ditunjuk Kementerian Pertanian sebagai off-taker. Off-taker niku pembeli produk-produk pertanian. Terus ya beli cabai, ya melon, mungkin produk-produk pertanian. Terus tapi untuk saat menikah kita konsen di jagung, karena memang kebutuhan jagung nasional cukup besar dan harganya cukup bagus untuk pertanian. Jadi 2 tahun terakhir ini bagus semenjak pemerintah stop impor jagung. Terus kalau mungkin 3-4 tahun yang lalu tidak menarik nih, mungkin harga jagung 1.500, 2.000, ya. Bonari, kalau saya menikah pinter Pak. Ya, ya. Gelondongan. Oh, kok murah banget? Saat ini? Oh enggak. Jadi kan ada kering sawah, ada kering jemur. Nah, biasanya kan kering petani itu kan kering sawah, habis digiling gitu nih. Biasanya kan petani setiap daerah itu kan pinter-pinter ya. Terus ada yang digelondong, disimpan berapa hari baru digiling di rumah. Nonton ya. Ada nanti yang langsung digiling di sawah. Nah, jadi banyak banget cara yang ingin. Terus kami konsentrasi di hilir. Di hilir itu di penjualan, di perdagangan Pak. Terus namanya dagang itu memang kadang-kadang harganya dapat, kadang-kadang tidak dapat, adanya mahal, ada murah. Kami ingin bermitra dengan Bapak Ibu sekalian, bagaimana ke depan Bapak menjual produk pertaniannya langsung yang membutuhkan, langsung pabrik. Jadi sudah tidak lewat pedagang lagi, sudah tidak lewat pengepul. Ya pengepulnya ya ketua kelompok taninya atau gaboktannya. Nanti kami akan ajarin bagaimana cara bisa maju ke pabrik. Gitu. Nah, kita ada aplikasi Petani Pintar Bapak. Jadi Petani Pintar itu untuk membantu teman-teman kelompok tani. Nah, mungkin karena kita kan bersentuhan langsung dengan kelompok tani dan petani untuk memfasilitasi akses permodalan baik dari bank, baik dari CSR, baik dari manapun sumbernya. Yang jelas membantu akses permodalan. Tapi bagi yang tidak perlu permodalan juga nggak masalah, tetap bisa menjadi mitra Petani Pintar. Jadi nanti setiap petani itu kalau pengen menjadi mitra harus mendaftar di sistem namanya aplikasi. Nah nanti mungkin kalau bapak-bapak tidak masih keberatan, nanti kami berharap setiap area nanti kita ajarin Pak, kita training untuk mengisi aplikasi itu. Terus nanti kalau kita komitmen untuk sementara tanaman jagung, jadi nanti modalnya dari mana? Nanti Bapak Ibu itu luas lahannya berapa, nanti tanggal olah lahannya berapa lama, nanti pemeliharaan seperti apa. Jadi misalkan panen tanam tanggal 1, mupuk tanggal berapa, obatnya tanggal berapa, itu kan nanti sudah ada. Jadi kesulitan sistem. Nah nanti kita bisa monitor. Terus nanti kalau ada masalah, nanti misalkan kena serangan hama, nanti harus dengan siapa, nanti kita juga infokan. Terus sistem ini
membantu bapak-bapak sekalian dalam menjalankan sistem pertanian yang benar. Ya mungkin itu Pak. Jadi secara teknis nanti kami berharap setiap area potensi, misalkan di Giri Contro potensi tanaman jagung ada berapa. Nah nanti itu perlu nanti sistem penggudangannya bagaimana, packingnya bagaimana, ngirimnya kemana. Nah ini kan harus kita juga nanti bahas. Terus secara teknis nanti juga didampingin mungkin dari untuk pupuk organik ataupun pupuk kimia ataupun apapun namanya nanti ada pendampingan. Barangkali, tapi kami yakin kalau bapak kan sudah pinter di pertaniannya ya. Terus sebetulnya hanya kita diskusi saja. Terus ini biasanya kalau ada tempat sharing kan berbeda nih. Terus kita tidak bermaksud mengajari, tapi kami membantu akses pemasaran supaya nanti pasarnya sudah jelas. Nah mengenai harga nanti disesuaikan dengan pasar. Ini disesuaikan pasar. Kalau nggak salah hari ini kering sawah antara 4.000 Pak. 4.000 kering sawah itu begitu bibit dari sawah itu kalau nggak salah 4.000. Nah nanti kalau proses dikeringkan nanti susut. Pabrik sekarang menerima 5.650. 17-18. Nah nanti Pak, nanti kami akan ajarin bagaimana supaya kadar air 17. Nah jagungnya tidak harus harga itu, maksudnya tidak harus 17 semua. Nanti kita termasuk kita akan ajarin. Mungkin kalau semua bisa kita kirim 1 truk minimal, kita biasanya bawa itu kan 10 ton Pak minimal. Tapi kalau untuk biasa kami kalau di Lampung itu kalau jauh perjalanan 6 jam, kalau barangnya ada kita bawa tronton itu yang muat 25 ton. Jadi curah kayak bawa pasir itu Pak. Jadi nggak perlu dikarungi. Nah nanti kita kasih teknisnya bagaimana mix. Nah intinya bagaimana dengan nunggu 100 hari aja mau, tapi masa proses 3 hari aja dengan nilai tambah mungkin 200 atau 200 kilo per perak pasti beda Pak. Pasti kan lebih. Nah nanti orang yang dipercaya kelompok tani itu mengurus segala sesuatu sampai ke pabrik. Kita fasilitasin semua, termasuk nanti bagian pembayaran. Pembayaran pabrik itu bagus banget, tidak ada utang Pak pabrik. Biasanya begini, kalau Bapak hari ini ngirim, pabrik administrasi bersurat jalan diproses, besok sudah masuk ke rekening. Kalau mungkin satu kelompok punya 20 ton, kan nanti mungkin bukan punya 1 orang kan. Nah nanti tinggal Bapak kan bagi kan, ini berapa. Nah nanti kita ajarin semua. Jadi kami memfasilitasi semua. Itu salah satu ini. Tapi kalau memang kita posisi jadi tengkulak, Pak kita beli 39 cash, ya mau nggak? Kan begitu. Jadi semua ada dua. Pokoknya saya maunya panen, habis itu Bapak beli. Bisa juga. Tapi kami berharap Bapak punya nilai tambah. Visi misi kami juga sama Pak. Kami biasa dikirim kalau di sini namanya kol atau kopis juga Pak. Itu kalau dari Cepogo Pak di Boyolali itu bawa 1 truk itu kan 7 ton kopis itu Pak. Tapi begitu dirempelin, dibersihin, nah ke sana itu cuma jadinya 5 ton. Berarti buang sampah itu 1,5 ton Pak. Nah itu nilai tambahnya nggak ada. Harapan kami bisa ke depan bagaimana kalau ada PIN setiap kelurahan atau kecamatan itu kita edukasi. Jadi ada tenaga kerja lagi yang bekerja untuk proses itu Pak. Jadi harga barang yang dikirim ke konsumen itu betul-betul barang yang sudah siap. Oh ini kirim hotel sekian, nah itu sudah siap. Nanti bagaimana cara packing, bagaimana. Oh ini saya mau ngirim ke pasar induk Kramat Jati, kita fasilitasi lagi, gitu ya. Jadi kita langsung, makanya nanti harapannya setiap kelompok itu punya tempat misalkan seperti ini. Oh untuk making, oh ini lagi musim mangga, kita beli mangga misalkan. Nah kan ini sudah ada
Terus di sini nih pembiayaan ini dari PKK, barangkali nanti bisa kita diskusikan kan gitu kan. Jadi yang penting itu kan pasarnya jelas, pembayarannya jelas. Jadi nanti kalau ke pabrik Carpopan, nanti surat jalan sudah kita bikin, kita stempel PT Pasar Nusantara, Pasar Nusantara nomor vendornya sekian. Bapak langsung masuk. Karena sudah ada nomor vendor, nomor rekanan. Gitu. Jadi selama ini yang kita berjalan, memang pembayarannya bagus sekali Pak. Tidak jarang mundur kecuali tanggal merah. Itu jarang. Jadi kami berharap bahwa ke depan kita bisa kerjasama. Oh sekarang musim jagung, karena besok tidak bisa jagung, itu besok nanam apa. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian reportnya bagus, datanya bagus, kan pihak siapapun membiayai kan enak. Misalkan Bapak RW misalkan, oh saya bulan tahun kemarin nanam jagung 1 hektar, biaya sekian, jual sekian, itu reportnya ada. Nanti misalkan pihak dari Pak Warto nih, Pak Warto BKK mau Pak ini Pak RW, oh dulu Pak kita bukain akses, oh dulu nanam jagung 1 hektar biaya sekian, untungnya sekian. Jadi sudah ada reportnya Pak. Karena zaman sekarang kalau kita mau besar Pak, itu harus sinergi. Tani pun bisa. Oh saya sebentar lagi mau panen kacang, oh mantimun, seminggu lagi, nanti di sistem sudah kita jualkan. Oh nanti di kualitas ini nanti kita ajarin kualitas ini untuk pasar ini, kualitas ini pasar ini, kualitas yang paling jelek mungkin kan biasa dikasih tetangga daripada kan gitu. Nah ini kita ajarin. Nah kenapa negara kita selalu ketinggalan? Karena memang sendiri-sendiri Pak. Indonesia sudah ada contoh. Kenapa sawit kita salah satu terbesar di dunia? Karena orang sekali nanam sawit itu kan sekian ratus ribu hektar. Ini kebetulan ada pakar pimpinan dulu di salah satu di Astra di ini Pak Farid pegang 35 tahun ya kalau nggak salah di sawit. Kenapa sawit kita bisa bicara di internasional? Karena memang sudah klasterisasi, sudah mekanisasi. Nah Indonesia kalau selama masih sendiri-sendiri kayak gini, apalagi nanti pupuknya mahal terus. Nah kebetulan kami kemarin juga dapat kunjungan dari perusahaan pupuk. Monggo kita bisa bersinergi, kita berkolaborasi untuk bagaimana harga itu stabil. Kalau harga stabil kan sudah jelas, oh mau pupuk harga sekian, yang penting jualnya sekian, kan nggak ada masalah. Nanti tidak bingung bagaimana menjualnya. Nah kadang-kadang jualnya panennya bagus, pasca panennya tidak bagus, harganya tidak bagus, hasilnya tidak bagus lagi. Padahal kita sudah nunggu 3 bulan. Ini mati listriknya. Biasa Pak, karena energi sekarang sudah mulai berkurang. Bahan bakar batu bara sudah mulai dikurang-kurangin Pak. Itu Bapak-bapak, jadi kami datang ke sini ya. Yang pertama ada silaturahmi, yang kedua untuk memperkenalkan bagaimana kita bisa bersinergi dengan PT Pasar Induk Nusantara dengan sistem yang kita punya, yang kita siapkan adalah petani pintar. Dan terus mungkin nanti kalau Bapak Ibu sudah sepuh, males misalkan udah deh saya malas itu nanti bisa diserahkan ke anaknya. Karena memang zaman sekarang itu supaya handphone itu fungsinya tidak sekedar main game, tidak sekedar komunikasi, juga untuk berbisnis. Terus nanti untuk data, barangkali nanti kita ada training atau syukur nanti kalau misalkan jadi Tronto itu kemungkinan Giri Tronto itu kemungkinan ada 1000 sekian hektar, kemungkinan sekian ton. Nah nanti kita ada perwakilannya. Jadi yang nanti kita ajarin menjadi yang istilahnya menyambungkan kita secara teknologi atau secara untuk menyampaikan hal-hal yang memang diperlukan supaya dapat info musim apa, panen apa, supaya kita juga ada langkah-langkah. Jadi pemetaannya jelas. Terus untuk saat ini sekali lagi kita fokus di jagung. Nah, karena musim tanamnya juga sudah berjalan, monggo nanti yang mendaftar atau yang daftar nanti
isi tanggal tanamnya. Nah ini kan sudah ada ini ya. Nanti biar nanti teman-teman yang isi di aplikasi nanti misalkan perlu pembiayaan Giri Tondro ada berapa, nanti Pak Watono dari BPKK bisa mengakses. Oh ini butuhnya 100 orang, oh nilainya 1 juta. Nah nanti sudah bisa dicek. Nah ini untuk kemudahan Bapak dan kita semua dalam rangka bagaimana harga itu stabil, dipetakan, kita bisa petakan. Mungkin dari saya cukup perkenalan kami dan sampaikan terkait petani pintar. Nanti hal-hal yang teknis nanti akan disampaikan tim untuk untuk lebih lanjut. Barangkali ini bisa diskusi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pinjam, ya. Nah ini kan cuma kecil tadi, cuma 39.000. Nah, tapi kami juga ada asuransi gagal panen, Bapak. Monggo didengar, ada asuransi gagal panen. Jika ada gagal, misalkan mohon maaf kalau bisa jangan sampai dimakan tikus padahal umur udah 90 hari. Tikus itu kan mohon maaf ya, kadang-kadang kan ya kita nggak tahu semalam udah habis. Terus puso adalah banjir. Nah itu nanti ada asuransi jasindo, Pak. Dan terus misalkan Bapak utangnya 10 juta di-coverkan, jadi nanti tetap uangnya bisa balik. Misalkan gagal panen misalkan, itu memang ada covernya. Ada cover ini tapi mandiri ya. Maksudnya mandiri nanti kami berharap disesuaikan dengan risiko-risiko, Pak. Oh ini kemarin dapat info, kalau sama itu banyak celeng, babi hutan. Nah itu harus kita cover, Pak, supaya bahasanya turunnya ya angker, orang mikir angker biasa segitu transaksi orang hari itu kan repot urusannya. Dan terus nanti ada asuransi jasindo yang untuk mengcover, kebetulan undang-undangnya yang asuransi itu baru padi dan jagung. Nah supaya tadi sudah ada asuransi jiwa, tadi sudah sampaikan Pak Watono, ada asuransi gagal panen, banjir, fuso, dan gangguan hama lainnya, tikus termasuk, ya. Jadi nanti setiap kecamatan mungkin satu yang menjadi perwakilan kita mengkoordinasi satu kecamatan.